Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Riri Setiawati pada mata pelajaran pengetahuan bahan makanan yang akan mempelajari tentang KD 3.7 menganalisis bahan makanan dari nabati dan hasil olahannya. Bagian 3 sayuran dan buah, yaitu untuk pertemuan pertama. Tentunya kalian telah banyak mengenal berbagai jenis sayuran dan buah, baik itu sayuran yang berasal dari daun, bunga, batang, tunas muda, dan juga akar. Sayuran segar berperan menyediakan vitamin, mineral, dan juga serat, serta mempunyai khasiat lain untuk kesehatan. Berbagai jenis sayuran semuanya mempunyai manfaat bagi tubuh kita. Dengan beraneka ragamnya jenis sayuran, maka memudahkan kita mengkonsumsinya setiap hari tanpa merasa bosan. Beberapa metode pemasakan dan penyajian sayuran dapat pula diterapkan agar sayuran dalam menu senantiasa bervariasi. Semua jenis sayuran mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jumlah zat gizi pada setiap jenis sayuran itu semuanya berbeda. Di dalam sayuran terdapat beta-karoten yang merupakan bentuk awal dari vitamin A, sehingga disebut provitamin A atau Provit A. Di dalam tubuh, Provit A berfungsi sebagai penguat jaringan tubuh, membantu proses pertumbuhan dan proses penglihatan. Provit A banyak terkandung dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam, daun singkong, dan daun kangkung, serta sayuran berwarna oranye sampai merah seperti wortel dan tomat. Semakin hijau warna sayuran, maka kandungan vitaminnya akan semakin tinggi. Sayuran dapat disajikan dalam keadaan mentah. Sayuran memiliki rasa dan aroma yang khas dan tajam. Jenis sayuran yang sering disajikan dalam keadaan mentah seperti selada, mentimun, dan kemangi. Jenis sayuran ini digolongkan sebagai sayuran lalap. Sayuran ini biasanya disajikan bersama dengan saus atau krim, sebagai salad atau dengan sambal. Ada pula yang disajikan dengan cara dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Misalnya, bayam disajikan sebagai sayur bayam, asparagus sebagai sup asparagus, kangkung sebagai tumis kangkung, dan sawi sebagai cah sawi. Ada kalanya sayuran tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini terjadi mungkin karena hasil panen yang berlimpah atau pembelian dalam jumlah banyak saat harganya murah. Sayuran bila disimpan terlalu lama akan mudah rusak, sehingga pengawetan perlu dilakukan. Pengawetan sayuran dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan pengeringan, pendinginan, pembekuan, dan juga dengan fermentasi. Pengawetan sayuran bertujuan untuk menghambat atau mencegah terjadinya kerusakan, menghindari terbentuknya racun, memperpanjang masa simpan, dan mempertahankan mutu. Walaupun dalam bentuk awetan, sayuran dipertahankan baik warna, bentuk, konsistensi, tekstur, dan aromanya. Pada saat penyimpanan sayuran segar, akan terjadi perubahan sifat fisik dan kimia, sehingga zat gizi dan penampilannya akan menurun. Sayuran dan buah peka terhadap kerusakan dingin. Jenis kerusakan yang disebabkan oleh pembekuan pada sayuran dan buah cukup bervariasi. Sayuran yang disimpan pada suhu 5-8 derajat Celcius akan merubah sifat fisik sayuran menjadi berwarna coklat sampai kehitaman atau kehijauan. Kerusakan yang sangat parah ditunjukkan dengan adanya pelunakan sayuran dan daging buah. Penyimpanan yang tepat perlu dilakukan agar sayuran tetap berkualitas, baik penampilan fisik maupun kandungan gizinya. Selama penyimpanan, sayuran akan mengalami berbagai perubahan yang disebabkan oleh faktor dari dalam sayuran itu sendiri dan kondisi lingkungan.
Faktor suhu dan kelembaban sangat berpengaruh pada proses penyimpanan. Pada saat penyimpanan sayuran, beberapa hal perlu diperhatikan agar kesegaran dan kualitas sayuran tetap dapat dipertahankan, seperti 1. Pembungkus sayuran dari pasar diganti dengan kertas atau kardus. 2. Bersihkan bagian sayuran yang sudah rusak atau memar dan kemudian dibuang. 3. Hindari membuang batang atau kulit bagian luar sayuran. 4. Sayuran tidak perlu dicuci karena dikhawatirkan sayuran menjadi lembab atau memar. Sayuran yang harus dicuci karena terlalu kotor, maka sayuran segera ditiriskan setelah dicuci hingga air tak tersisa atau tiris. Penyimpanan sayuran dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penyimpanan pada suhu kamar, pada suhu rendah, dan dengan merendam pangkal batang sayuran. Sayuran yang disimpan pada suhu kamar umumnya adalah jenis sayuran umbi seperti bawang merah, bawang putih, lobak, radish, dan lain-lain. Tempat penyimpanan harus kering, tidak terkena cahaya matahari langsung, dan memiliki siklus udara baik. Kondisi yang lembab akan mempercepat kerusakan, sedangkan cahaya dapat merangsang pertumbuhan tunas. Sebagai contoh, kentang akan berubah warna menjadi hijau bila disimpan di tempat yang terkena cahaya. Cahaya juga menyebabkan terbentuknya solanin yang berbentuk racun. Sebaiknya sayuran diletakkan dengan cara dihamparkan pada tampah atau keranjang. Bila harus dibungkus demi kebersihan, sebaiknya digunakan plastik berlubang. Bila memungkinkan, penyimpanan bawang merah dan bawang putih dengan cara digantung. Penyimpanan pada suhu rendah dilakukan dalam almari pendingin atau refrigerator. Pada cara ini, sayuran disimpan pada suhu 5-8 derajat Celcius. Penyimpanan dengan cara ini mampu menghambat respirasi dan metabolisme sayuran. Proses penuaan dan pelayuan, kerusakan oleh mikroba, serta proses pertumbuhan yang tak dikehendaki seperti pertunasan pada kentang. Ada beberapa langkah penyimpanan sayuran di almari pendingin, diantaranya A. Sayuran yang akan disimpan harus dibersihkan. B. Sayuran dipisahkan menurut jenisnya agar tidak terjadi reaksi yang tidak dikehendaki. C. Sayuran diletakkan di bagian crisper, yaitu ruangan paling bawah yang dirancang untuk menyimpan sayuran. Bila ruangan crisper tidak cukup, maka sayuran yang tahan suhu rendah seperti lobak, wortel, kubis, dan terong disimpan pada rak di atas pendingin di bawah chiller. D. Setiap kemasan sayuran disusun dengan baik dan diusahakan terletak dalam kondisi tegak agar tidak saling tumpang tindih. Sayuran yang membutuhkan suhu lebih rendah diletakkan di bagian paling belakang. Selain karena adanya mikroba, ada dua jenis kerusakan lain yang disebabkan oleh faktor dari dalam sayuran dan akibat penyimpanan yang terlalu dingin dalam waktu lama, yaitu chilling injuries dan freezing injuries. Chilling injuries adalah kerusakan yang disebabkan oleh terbentuknya toksin yang bersifat meracuni sehingga sel-sel akan mati dan akibatnya sayuran membusuk. Dalam keadaan normal, toksin dinetralkan oleh asam askorbat yang terdapat dalam sayuran. Dalam keadaan dingin, pembentukan toksin semakin cepat dan sebaliknya, pembentukan asam askorbat akan menurun. Jumlah asam askorbat tidak cukup untuk menetralkan toksin. Sementara itu, freezing injuries merupakan kerusakan akibat adanya pembentukan air di dalam sel sayuran yang terus membesar, sehingga sel-sel mengalami dehidrasi dan mengering. Keadaan tersebut menyebabkan protein rusak dan enzim kehilangan fungsinya. Akibatnya, metabolisme terhenti dan sel-sel mati, sehingga terjadilah kebusukan. Penyimpanan dengan merendam pangkal batang dapat dilakukan pada bayam, kangkung, sawi, daun katuk, daun singkong, dan asparagus. Batang sayuran yang akan disimpan dipotong sekitar 1 cm agar proses penyerapan air saat direndam dapat lebih lancar. Sayuran disusun dalam keadaan berdiri tegak.
sehingga seluruh bagian akar atau batang dapat terendam seluruhnya. Penyimpanan cara ini tidak bisa tahan lama, hanya sekitar 1-3 hari saja. Setelah penjelasan mengenai penyimpanan sayuran, diharapkan tentunya kalian telah mengerti bagaimana cara menyimpan sayuran dan buah dengan baik, sehingga dapat mempertahankan umur simpan dan nilai gizinya. Selanjutnya, kalian dapat mempelajari bagaimana cara mengolah sayuran dengan baik, maka simaklah penjelasan berikut. Sejalan dengan kemajuan bidang tata boga, pengolahan sayuran tidak hanya menyangkut rasa dan aroma saja, tetapi cara penyajiannya juga harus diperhatikan. Untuk itu, diperlukan trik tertentu agar penyajian sayuran tampil indah dan menggugah selera. Sayuran dan buah banyak digunakan sebagai penghias dan pelengkap dekorasi sajian makanan. Sayuran dan buah dapat dibentuk, diukir, dan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi berbagai model hiasan. Sayuran dan buah penghias sajian makanan dapat berupa timun, tomat, cabai, atau peterseli yang disusun indah dalam alat penyajian. Untuk mengolah sayuran menjadi suatu masakan yang disajikan, tentunya Anda harus memilih sayuran sesuai dengan kriteria dan memahami sifatnya. Menurut bagian yang dapat digunakan, sayuran dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu: yang pertama, sayuran yang berasal dari daun, diantaranya bayam, kangkung, daun singkong, dan daun pepaya, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, sayuran yang berasal dari buah, antara lain pare, labu air, terong, waluh atau labu, dan masih banyak lagi contohnya. Yang ketiga, sayuran yang berasal dari bunga, antara lain jantung pisang, kembang kol, bunga pepaya, brokoli, dan sebagainya. Yang keempat, sayuran yang berasal dari polong, antara lain buncis, kapri, kecipir, petai cina, petai biasa juga ya, dan masih banyak lagi. Yang kelima, sayuran yang berasal dari tunas atau tunas muda, antara lain toge, sprout, rebung, dan juga lain-lain. Yang keenam, sayuran yang berasal dari akar dan umbi, antara lain wortel, lobak, radish, dan juga buah bit. Terima kasih telah menyimak penjelasan untuk pertemuan pada minggu ini. Mari kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.